Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanan Suherna, mahasiswa IKMI, NIM 12050672. Sehubungan dengan tugas akhir, saya akan mempresentasikan tentang kewarganegaraan yang bertema toleransi antarumat beragama. Pada abad ke-21 adalah milenium baru yang penuh misteri. Namun kita ketahui bersama bagaimana di awal milenium baru tersebut peristiwa 11 September mendesak nurani dunia, disusul peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia sebagai imbas darinya. Sebut saja bom Bali 1 dan bom Bali 2. Juga bom Bali di hotel JW Marriott. Juga tak akan pernah lupa kasus peperangan antarumat beragama antar agama di Ambon. Penembakan peristiwa tersebut adalah penembakan jamaah di sebuah tempat ibadah hingga pengeboman di tempat-tempat ibadah. Bahkan sampai-sampainya pelarangan pembangunan tempat ibadah dan pengekangan terhadap kebebasan beribadah, yang keduanya merupakan cermin ketidakadilan. Bahkan tak akan kita lupakan, dan kita pun bersama mengetuk atas peristiwa bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Kota Cirebon dengan pelaku teroris bernama M. Syarif, hingga keterkaitan terorisme dengan NII yang notabene melakukan ideologi radikal konservatif. Akhir-akhir ini terjadi pengeboman gereja pengeboman gereja di Solo. Masih di Solo, teror tembakan terjadi di pos polisi. Akhirnya kesatuan dan kedamaian di bumi ini, khususnya di negara kita, seolah tergadaikan begitu saja. Ini semua adalah kondisi yang memprihatinkan, di mana sikap toleransi antar umat beragama kian hari semakin tak bernyawa. Berbagai peristiwa terorisme tadi mewujudkan betapa toleransi harus menjadi pola komunikasi antar umat warga. Terlepas dari perbedaan agama, suku, etnis, budaya, dan negara, juga status sosial. Dengan sikap toleran inilah diharapkan terciptanya kerukunan antar warga yang relasinya akan menciptakan dunia yang damai. Perdamaian dengan tidak pertumpahan darah. Perdamaian dengan tidak adanya kelompok yang merasa dimarginalkan. Untuk itu, saya rasa perlu memahami toleransi sebagai sebuah jalan menuju perdamaian yang diharapkan tadi. Meski perlu disadari benturan-benturan peradaban memang tak dapat disangkal secara empiris. Namun kita tidak boleh menyerah pada realita empiris dan terus memelihara harapan akan terwujudnya perdamaian yang penuh toleransi. Kita sering bertanya, apa itu toleransi dalam makna, dari mana datangnya, dan apa urgensi toleransi bagi masa depan umat manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini paling tidak akan menjadikan kita paham akan pentingnya toleransi. Toleransi yang bukan sekedar dalam wacana semata. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata toleran itu berarti bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut tasamuh, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada, atau samuha yamuhu saman wasimahan wasamatan, yang artinya
murah hati, suka berdema. Agama adalah elemen fundamental hidup dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kebebasan untuk beragama dan tidak beragama serta berpindah agama harus dihargai dan dijamin. Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah, membentuk institusi sosial, publikasi, dan kontak dengan individu dan institusi dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional. Kebebasan beragama menjadikan seseorang mampu menjadikan diskriminasi berdasarkan agama, pelanggaran terhadap hak untuk beragama, paksaan yang mengganggu kebebasan seseorang untuk mempunyai agama atau kepercayaan, termasuk dalam pergaulan sosial setiap hari yang menunjukkan saling pengertian, toleransi, persahabatan dengan semua orang. Perdamaian dan persaudaraan universal menghargai kebebasan kepercayaan dari yang lain dan kesadaran penuh bahwa agama diberikan untuk melayani para pengikutnya. Jadi, toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau sekelompok lain, termasuk agama Islam. Islam mengajarkan betapa pentingnya sebuah toleransi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam sebagai agama kasih sayang dan menolak kekerasan yang dapat memicu konflik. Nabi juga melindungi minoritas dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah meminta 3 orang pendeta Kristiani yang datang dari Najran atau provinsi timur di Arab Saudi untuk beribadah menurut agama mereka di masjid. Pernah juga diceritakan bahwa suatu hari ada orang Arab pedalaman kencing di masjid Nabi di Madinah. Terang saja para sahabat geram dan ingin memukul orang itu. Namun Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya dan kemudian menyuruh para sahabatnya kerja bakti menyiram dan membersihkan air seni laki-laki tak dikenal sopan santun itu. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Fath al-Bari, riwayat ini memperlihatkan dengan jelas sikap toleransi Nabi Muhammad SAW dan keluhuran budi pekertinya. Contoh lainnya tentang perlakuan Islam terhadap non-Islam adalah kemurahan hati yang diperlihatkan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1188 Masehi. Saat itu berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib. Ketika Salahuddin tiba, ia menyaksikan pasukan salib sedang mengotori masjid dengan menyimpan babi di dalamnya. Bahkan para ahli sejarah Eropa pun mengakui bahwa Salahuddin tidak membalas dendam, melainkan memberikan maaf kepada pasukan salib dengan pengecualian segelintir individu yang berperilaku sadis dan kejam. Sekali lagi, perbedaan atau pluralisme adalah anugerah terbesar dan terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Demikian pula dengan toleransi. Toleransi adalah anugerah dari pikiran yang paling luar biasa dan pemahaman yang terbuka terhadap yang lain itulah membuang engkau keluar dari komunitas saya. Saya tidak akan berhenti berinteraksi dengan kamu sekalipun kamu berbeda. Saya tidak akan melarang kamu untuk menjadi tetangga saya. Begitulah John F. Sito menggambarkannya. Pentingnya
kerukunan antarumat beragama. Menurut Profesor Dr. Gumilar Ruslewa Somantri, Rektor UI Jakarta, modus hubungan antar umat di bumi ini hanya ada dua: konflik dan harmoni. Konflik dimotori oleh egoisme baik individu maupun kelompok yang berujung pada keengganan untuk berdialog. Dengan karakteristiknya yang egoisme, maka perilaku ini mengkerdilkan kemanusiaan sekaligus membuat kebudayaan menjadi statis. Individu atau kelompok menjadi eksklusif satu sama lain sehingga tidak dapat melihat sisi manusiawi individu atau sekelompok lain. Yang lain hanya akan dicap sebagai musuh yang harus segera diwaspadai dan apabila dihancurkan dan perlu dihancurkan. Sedangkan harmoni sebaliknya bekerja dengan relasi resiprokal antar individu atau sekelompok berbasis toleransi, kepercayaan, dan harga diri. Dengan begitu, perdamaian hanya akan terjadi jika segala jenis konflik baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengarah pada integrasi kerukunan antarumat beragama diminimalisir sedini mungkin untuk kemungkinan ditiadakan. Dengan begitu diharapkan terciptanya kerukunan umat. Pada akhirnya dengan kerukunan tersebut akan melahirkan harmonisasi yang penuh toleransi dan perdamaian dapat terwujud. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kerukunan berdampak pada toleransi atau sebaliknya toleransi menghasilkan kerukunan. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Jika trik kerukunan antar umat beragama intern, umat seagama, dan umat beragama dengan pemerintah terbangun serta diaplikasikan pada hidup dan kehidupan sehari-hari, maka akan muncul toleransi antar umat beragama. Atau jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat yang rukun satu sama lain. Toleransi antar umat beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, menghormati, menolong, mengasihi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan imam orang lain, menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain, tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, serta memberikan kesempatan kepada pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Di samping itu, maka agama-agama akan mampu untuk melayani dan menjalankan misi keagamaan dengan baik, sehingga terciptanya suasana rukun dan kehidupan masyarakat serta bangsa. Jika semua orang menjalankan agamanya masing-masing dengan sebenar-benarnya, maka sudah pasti akan melahirkan kedamaian, ketentraman hidup, dan kerjasama sosial yang sehat. Toleransi dan pluralisme tidak perlu disikapi sebagai ancaman akidah, karena setiap orang memiliki preferensi sendiri. Sebagaimana baju yang saya pakai belum tentu nyaman dipakai orang lain. Berdakwahlah kepada non-muslim dalam rumusan ini tidak lagi identik dengan mengkonversi imam mereka, tapi cukup mengajak mereka melakukan kerjasama sosial yang sehat. Inilah toleransi yang benar dan sehat, semestinya dijadikan rujukan dakwah oleh para dai dan ulama-ulama di Nusantara. Di atas segala perbedaan yang ada, dengan semangat toleransi kita akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dan kemampuan meningkatkan nilai diri kita sebagai manusia yang berakal dan
berhati nurani. Demikian penjelasan saya tentang toleransi antarumat beragama. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis suku, budaya, bangsa, dan agama yang berbeda-beda, kita dapat saling menghormati dan bertoleransi. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.